Shalom, selamat bertemu dalam kasih Tuhan bagi saudara-saudariku dimanapun berada. Berkat Tuhan tersedia bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini bersama dengan saya Pendeta Meli Teluni yang melayani di Resort GKI Tewah, kita akan bersama menikmati berkatnya Tuhan melalui firman-Nya. Baiklah, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan tahta-Mu yang Maha Kasih, ya Allah. Oleh karena hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami, bahkan kami percaya berkat-berkat yang baru pun akan terus Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan waktu dan hati kami untuk kami boleh bersama mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pula pimpinlah hamba-Mu dalam berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudariku, saya akan membacakan bagian firman Tuhan di hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan dengan judul nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah bahwa masa-masa kita sekarang ini adalah masa-masa kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kalau di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, akan ada masa-masa yang sukar, saudara-saudariku, di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka yang baik, tidak mempedulikan agama, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kita menghadapi hari-hari yang demikian, Rasul Paulus mau memberikan nasihat bagi jemaat-jemaat. Ada 3 hal yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara-saudariku. Yang pertama, bagaimana sikap orang percaya di dalam menjalani hari-harinya terhadap pemimpin-pemimpin rohani mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemimpin-pemimpin rohani yang memberi ajaran dan teladan yang baik, pemimpin-pemimpin rohani yang menegur dengan kasih, yang sungguh bekerja keras di dalam memimpin jemaat Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terhadap pemimpin yang seperti ini, jemaat dinasihatkan supaya menghormati mereka, menjunjung mereka di dalam kasih, menunjukkan kasih kepada pemimpin-pemimpin rohani kita dalam berbagai macam hal. Bahkan jangan lupa di dalamnya, doakan pemimpin-pemimpin rohani yang sudah dengan sukacita sungguh-sungguh memimpin jemaat-jemaat Tuhan. Itu sudah tertulis di dalam bagian firman Tuhan ayat 12 sampai yang ke-13. Lalu yang kedua, saudara-saudariku, sebagai orang yang percaya, Rasul Paulus memberikan nasihat
bagaimana hidup terhadap sesama. Kalau dikatakan dalam ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15 bahwa orang percaya harus saling mengasihi, orang percaya harus saling menasihati. Kalau menegur, mari menegurlah dengan kasih, dengan lemah lembut, bukan dengan menghakimi sesama kita. Bagi sesama kita yang dalam kesusahan, mari hibur mereka. Sesama kita yang memerlukan bantuan, mari tolonglah mereka. Membela mereka yang lemah di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga hidup kita bersama dengan orang lain, kita harus mengusahakan damai itu terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, selalu mengusahakan yang baik, termasuk juga bersikap sabar terhadap perlakuan orang lain dengan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudariku, Rasul Paulus menasihatkan bagaimana sikap orang Kristen di dalam kehidupannya secara pribadi di dalam Tuhan. Dikatakan ayat 16 dan seterusnya bahwa sebagai orang yang percaya, kita harus penuh dengan rasa syukur. Hidup kita harus dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan, meski apapun yang terjadi. Hidup kita harus dipenuhi dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan lupa, apapun yang kita alami, tetaplah berdoa, datang kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam kehidupan kita, mari biarlah pimpinan Roh Kudus terus memimpin hidup kita masing-masing, sehingga apapun perkara hidup yang kita alami, kita boleh menjalannya tetap berserah kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat telah diberikan bagi kita berdasarkan firman-Nya. Dan tentunya inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak memperdulikan orang lain, semakin tidak memperdulikan agama dan Tuhan, inilah kita harus tunjukkan kehidupan kita. Kita dapat menjadi orang percaya yang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian, tetap semangat, tetap kuat di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Shalom. Marilah kita bersama-sama berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih. Berkat firman-Mu telah kami terima, dan sungguh kami adalah orang-orang yang diberkati oleh firman-Mu. Pula kami akan dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu ini, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan saat ini kami serahkan kehidupan segenap jemaat-Mu di dalam berbagai macam hal yang boleh kami lakukan, aktivitas dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Kami pula berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami berbagai macam pergumulan hidup, masalah, beban hidup. Tuhan akan memampukan kami untuk boleh melalui dalam segala sesuatunya. Bagi jemaat-Mu yang saat ini dilanda oleh keadaan alam yaitu banjir, ya Tuhan, Engkau akan memampukan mereka menghadapi ini semua. Engkau akan memimpin mereka sekalian untuk boleh sabar dan tabah menghadapi ini. Kami percaya ini akan segera berlalu dan Tuhan akan menolong kehidupan mereka. Bahkan juga Tuhan, di tengah pandemi COVID yang masih melanda kehidupan kami sekalian, kami berdoa biar akan memberikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan yang bersumber daripada-Mu, sehingga ini pula Tuhan boleh berlalu pada saat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami sekalian ke dalam kuasa tangan Tuhan. Rancangan harapan kami ke depan, kami berserah ke dalam kuasa tangan. Sukacita, semangat, berkat yang daripada Tuhan, kami percaya itu akan memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat menghadapi hari-hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.